Dan juga beliau orang beliau adalah orang marketing ya. Jadi kalian yang suka, kalau di minggu kelima kita belajar dari Pak Narenda gitu ya. Beliau sangat geeky, sangat hard skill ya. Kalau Pak Randy ini lebih ke marketingnya, cuman dari sisi IT-nya juga sangat kuat ya. Jadi perpaduan yang sangat menarik ya. Sedikit saya mau cerita juga sebelum di Keywords ini, Pak Randy juga banyak sekali aktivitasnya ya. Ada donasi box ini baru ya kayaknya Pak Randy ya. Baru banget itu. Baru banget ya. Beliau punya satu kalau saya lihat semacam gerakan amal gitu ya, menyediakan nasi box. Ini di Jogja ya, kalau nggak salah. Betul. Di Jogja ya. Beliau menyediakan 5.000 nasi box gratis yang bisa diambil ya setiap ketika sudah ada di depan kantornya kalau saya tidak salah. Juga beliau terlibat di beberapa perusahaan ya, seperti Paramount, Kodi dan seterusnya. Dan juga saat ini juga beliau menjadi chairman ya atau ketua Asosiasi Cloud dan Hosting Indonesia. Ini kalau saya tidak salah ini asosiasi yang mengumpulkan berbagai pelaku industri cloud yang ada di Indonesia gitu ya. Iya, provider tepatnya, Pak. Provider, betul. Iya. Provider atau penjual jasa cloud gitu ya. Iya. Dan juga banyak pengalaman lainnya. Ya, ini kalau saya tidak salah juga Keywords buka cabang di luar negeri, Pak ya, di Singapura ya. Iya. Nah, dari banyak sekali pengalaman beliau di sisi manajemen, di level direktur dan seterusnya. So, nanti beliau akan cerita banyak lah ya aktivitas beliau selama ini. Makanya di judul kuliah umum kita hari ini A to Z. Gitu. Jadi Pak Randy juga kemarin waktu saya konfirmasi, wah gimana ya kita cerita apa nih? Akhirnya saya bilang ya mohon diringkas ya. Saya sampaikan Pak Randy, di sini mestinya ada 200-an mahasiswa di program studi teknik komputer yang bergabung dengan kita hari ini. Dan mereka mayoritas adalah semester 8, tingkat 4 ya. Oh, oke. Sehingga tidak lama lagi mereka akan terjun ke dunia industri gitu ya. Saya yakin banyak mahasiswa yang punya semangat untuk berdikari entrepreneurship ya. Mohon kami dibantu dengan insight yang sudah Pak Randy lakukan selama 15 tahun terakhir ya. Oke, demikian kayaknya sudah cukup banyak perkenalan yang bisa saya sampaikan ya. Kepada mahasiswa, ini pertemuan pertama kita setelah UTS. Jangan lupa siapkan resumenya ya. Saya tunggu maksimal malam ini jam 9 malam bisa dikumpulkan di MS Team masing-masing ya. Dan juga insya Allah di pertemuan berikutnya kita ada sesi-sesi yang lain yang lebih menarik, yang tidak kalah menarik ya. Jadi kita topiknya entrepreneurship, minggu depan topiknya rencananya di hard code ya, bagaimana membuat programming code yang clean ya, supaya tidak banyak sampah lah di coding kita gitu ya. Demikian Pak Randy, pembuka dari saya. Omar, terima kasih. 1 jam presentasi, setelah itu kita diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa sekitar 30 menit. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak share Randy. screen ya. Boleh. Oke. Sebentar ya. Agak gaptek soalnya kalau urusan pakai Zoom. Oke, harus bisa ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya, sip. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Maulana. Saya hari ini mau cerita tentang bisnis teknologi untuk startup. Sebenarnya sih ini bukan hanya untuk startup ya, mau bikin usaha apapun juga bisa dipakai. Pertama-tama saya balik lagi perkenalan diri saya lagi. Nama saya Randy Maulana. Saya bisa dikontak di IG atau di Twitter @randy. Saya sekarang ngurusin PT Keywords Company Internasional. Email saya bisa dilihat di bawah di randy@keywords.id. Ini pekerjaan yang saya geluti. Ini brand-brandnya yang saya pegang sekarang ada
keywords, ada GFN, ada Gudang SSL, Aksara Data Digital, bikin website. Jadi ada multiple brand yang saya pegang. Saya juga seorang produser. Produser ini nggak tahu Decoded Pictures. Ini film yang kita bikin kemarin. Kemudian saya juga punya non-teknologi brands, ada Satenya Ayu, ada itu jualan sate, ada bakso Haji Akbar itu jualan bakso, ada Valen Baby kita jualan bunga, dan saya juga pegang donasi box. Donasi box ini sedekah makanan halal siap santap. Senin sampai Sabtu per hari kita rata-rata 50 porsi makanan. Tapi kalau ada orang yang nambahin donasinya itu biasanya kita lebihin di situ. Ini kita bagikan kepada orang-orang yang emang perlu makanan, karena emang COVID ini banyak bikin orang itu bukan hanya putus pekerjaan, tapi juga nggak bisa makan gitu. Dari banyak yang saya coba untuk bagikan makanan itu, kadang-kadang satu porsi itu bisa dimakan sampai 2-3 orang malah gitu. Jadi ya kita ngelihatnya COVID ini benar-benar luar biasa sekali, dan yang dihantam itu bukan pekerja formal rupanya. Pekerja formal memang banyak ya yang dihantam sama pemerintah itu diberikan tunjangan, tapi pekerja informal ini yang paling banyak. Jadi mereka yang kerja di pasar, jualan kue atau apa, itu banyak yang nggak laku makanannya karena orang menghentikan proses konsumsinya. Jadi kita bantu di situ. Oke. So, 16 tahun terakhir ini saya fokus dalam membangun dan mengembangkan usaha berbasis teknologi. Memang 1 tahun terakhir saya memang banyak bikin usaha lain di luar bisnis teknologi. Tapi semuanya saling berkaitan. Contoh simpelnya tadi, kalau saya bikin sate itu apa? Itu sebenarnya buat ngisi-ngisi waktu luang dan ngisi-ngisi apa ya? Kadang-kadang saya punya pemikiran aneh yang mungkin harus kita eksekusi untuk bisa tahu bahwa emang ternyata ini jalan ya promonya kayak gitu. Karena nggak bisa tuh kayak misalnya kayak kita punya promosi atau apa, nggak kita cobain tuh belum tentu jalan nih gitu. Kita punya ide mau ngasih hadiah A, B, C, D, E, mau bikin promo kreatif A, B, C, D, E, tapi kalau nggak pernah dicoba ya hanya akan menjadi angan-angan aja. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, pertama-tama dulu saya tahun 2005 dulu. Ide awal saya tuh simple, cuman blog aja. Waktu itu mungkin ketemu Umar, kalau nggak salah acara Microsoft ya, Mar, ya kita ketemu ya. Betul. Ya, itu zamannya orang-orang tuh lagi pada gila-gilanya ngeblog gitu waktu Betul itu. sekali. Nah, dulu saya tuh ide awalnya tuh pengen punya blog dengan nama domain sendiri. Waktu itu punya website itu adalah satu hal yang mewah. Kebanyakan orang-orang itu yang punya website itu kalau nggak di situs gratisan, zaman dulu ada kayak GeoCities, ada Zoom, ada Hasta La Vista, ada namanya Blog Drive atau apa, itu udah kayak mewah banget punya blog dengan sendiri gitu. Tapi ada juga yang pakai nama domain kampus, misalnya di ITB, di waktu itu kalau nggak salah di ST Telkom ya namanya, kalau nggak salah. Betul. Juga ada yang ngeblok di situ juga, saya perhatiin gitu. Cuma kan kalau waktu itu kan membawa institusi ya, kita mau nulis juga kadang-kadang kok jadi kayak tulisan ilmiah gitu, padahal tulisan itu hanya sekedar tulisan ya curhatan hari ini atau apa gitu, kita jalan-jalan kemana. Saya waktu itu bikin namanya rendymaulana.com. Sesimpel itu aja, nama saya sendiri. Waktu itu saya lagi gila-gilanya untuk belajar namanya personal branding. Personal branding yang lagi benar-benar kesengsem sama istilahnya gimana sih cara nge-brand sesuatu, gimana sih cara cara membuat merek seperti itu. Zaman itu juga lagi ngetrennya itu merek lokal. Kalau misalnya waktu itu Umar masih ingat, zaman itu tuh lagi banyak banget produk-produk lokal kayak namanya mungkin pernah dengar, masih ada sih, Zyrex. Oh ya, Axio kayak gitu ya, Axio, Zyrex. Terus kemudian ada lagi merek namanya Awareness masih ada sih, tapi di Malang kalau komputernya udah nggak ada kayaknya. Terus ada lagi kayak Ion PC atau apa. Jadi waktu itu benar-benar lagi terbukanya sebuah merek, dan posisinya waktu itu Alibaba lagi gila-gilaan nawarin ke Indonesia untuk lo bisa nih mau punya merek sendiri. Waktu itu gue pernah mau bikin merek modem. Iseng banget pengen punya merek sendiri, bikin modem. Jadi lo bisa pesen tuh ke Alibaba zaman itu ya gitu. Iya, Tapi lo pesan berapa biji, misal 10 atau apa tuh dicetakin merek lo gitu. Kayak gitu. Nah itu gue lagi seneng-senengnya waktu itu brand. Dan
waktu itu gue masih ngeblog juga, dan waktu itu blog masih jadi sarana untuk menyebarkan pendidikan dan tahapan orang awal untuk bisa untuk berbisnis online. Di blog tuh kayak gitu waktu itu. Jadi ide-idenya itu gue tangkap dan gue ambil gitu. Gue bikin lah keywords gitu. Keywords itu juga sama, itu korban apa ya istilahnya, korban untuk percobaan merek gue lah dulu gitu. Jadi gue pengen orang biar bisa bikin website sendiri dengan harga yang terjangkau, murah, cepat gitu. Karena dulu tuh punya domain itu harganya mahal, Mar. Gue inget dulu waktu tahun-tahun 2003, gue pengen punya website itu sendiri, pengen beli nama domain tuh .com itu 1 tahun itu masih 2 tahun itu harganya masih $75. 2 tahun $75, jadi $1 tahun itu sekitar $35 waktu itu. Dan tahun 2004 ke 2005 itu lagi turun-turunnya, waktu itu cuma $8 kalau gue nggak salah. Kalau sekarang sekitar $10-11 gitu harganya. Oke. Gue tuh waktu itu pengen orang biar bisa untuk nyebarin informasi yang dimilikinya melalui media blog. Karena waktu itu apa ya? Kalau sesuatu yang dibuat dengan gratisan, menggunakan media gratisan kayak Blogspot atau apa, itu trust-nya lebih rendah dibandingkan lu punya domain sendiri pada saat itu. Karena orang untuk bikin domain sendiri itu artinya dia perlu effort lah untuk bikin domain itu, dia bayar, dan intinya milih nama juga nggak sembarangan seperti itu. Dan orang-orang itu waktu itu gue pengen orang-orang itu bisa untuk naikin taraf hidupnya yang jadi pebisnis online itu menggunakan media online yang benar-benar mereka bisa kontrol sendiri tanpa ada restriksi dari kayak misalnya lo nggak bisa nih ngubah tema di Blogspot yang terlalu ekstrim, atau lo ngubah tema kalau sekarang di WordPress terlalu ekstrim, lo nggak bisa. Nah, kalau lo pakai blog sendiri atau website sendiri, lo bisa untuk bikin itu. Jadi waktu itu juga masih menggunakan blog itu sebagai sarana edukasi untuk orang-orang itu biar lebih positif menggunakan internetnya, karena zaman dulu itu kayak zaman gue dulu online tahun 98, gue main internet dari 98. Orang tua itu takut banget kalau misalnya anak main internet bukanya situs porno gitu atau apa gitu. Padahal kan orang buka internet kan banyak gitu, kayak dulu gue belajar bikin program, bikin apa tuh dari situ gitu. Cuman waktu itu edukasinya orang ya mungkin sampai sekarang ya. Internet itu ketika datang, ketika awal ya nggak jauh-jauh dari hal yang negatif seperti itu. Apalagi kayak zaman dulu orang ke warnet tuh udah kesannya kadang-kadang kayak ngapain ke warnet gitu. Kesannya kok kayak orang mau nonton apa gitu. Padahal kan warnet itu zaman dulu ya satu-satunya akses orang untuk ketemu internet ya di situ gitu. Belum seperti sekarang. Oke. So, akhirnya gue kembangin keywords itu jadi punya beberapa core product. Ada web hosting. Web hosting adalah sarana untuk meletakkan file di internet yang paling simpel untuk menjalankan website itu web hosting. Kedua, dedicated server. Dedicated server adalah penyewaan server secara penuh, jadi lo bisa ngontrol 100% servernya. Colocation server ini adalah meletakkan servernya di dalam data center milik kami. Jadi kami tahun 2011 itu bikin data center di Jakarta, dan orang bisa naruh servernya di situ, itu namanya colocation. Dan ada layanan cloud atau virtual server. Kita juga punya digital marketing dan security network. Ini yang core produknya kami. So, waktu gue join di bisnis online ini pertama kali tahun 2005, itu orang-orang itu kayak mandangnya kayak gimana ya, kayak ngapain sih gitu kan, internet kan cuma bisa buat hura-hura doang kayak gitu, buat paling waktu itu zamannya masih Friendsteran gitu, Facebook belum ada di Indonesia, jadi orang mainannya masih seputaran itulah gitu, Friendster, kemudian juga nggak jauh-jauh baca portal berita, jadi bisa apa sih yang bisa dibikin di online waktu itu. Nah, pada saat itu gue coba untuk nge-online orang-orang di Bandung, itu di Pasar Baru Bandung. Jadi gue punya tim sales waktu itu nawarin orang untuk jualan di internet. Pada saat itu belum ada marketplace ya, belum ada marketplace. Sayangnya waktu itu orang-orang belum pada siap gitu ya, belum ada. Waktu itu SMS udah antar operator udah gratis, masih 350 perak per SMS waktu itu. Orang-orang itu masih pakai layanan teleponnya namanya Telkom Fleksi, gue masih ingat tahun-tahun 2005 itu. Fleksi lagi merajainya
layanan telepon dan semua orang pakai Flexi, dan akhirnya semua orang untuk join ke bisnis online. Dan ketika mereka menggunakan join bisnis online itu, mereka tuh nggak siap untuk 24 jam. Jadi banyak customer gue yang tahun berikutnya nggak perpanjang gitu. Karena apa? Karena mereka pikir nggak ada manfaatnya. Terus setelah gue gali lebih dalam, gue bisa nemu bahwa emang mereka itu rupanya bukan nggak siap. Maksudnya bukan nggak ada yang belanja, tapi nggak siap 24 jam. Jadi ketika mereka itu ada customer, mereka kan buka dari jam 10 pagi, jam 8 pagi itu toko. Jam 8 pagi tokonya terus tutup jam 5 sore. Ternyata customer itu baru pada nelpon itu malam gitu. Jam 7, jam 8, teleponnya tinggal di toko, jadi nggak ada yang jawab. Sedangkan di website mereka itu nggak ada informasi lengkap waktu itu. Mau nanyain stoknya gimana, mau chatting juga nggak ada layanan chattingnya pada waktu itu. Waktu SMS juga nggak dibalas-balas. Jadi akhirnya ya banyak yang gagal di situ gitu, karena nggak siap 24 jam. Nah, akhirnya waktu itu gue balik lagi ke keywords dan gue fokusin diri gue. Jadi keywords itu dulu benar-benar mulainya benar-benar kecil, tapi gue udah mikirnya jauh banget apa yang bisa gue kembangin. Dari cuman sekedar menyediakan blog dan website, itu kayak bikin puzzle kayak gini nih, kayak lo nyediain punya mainan puzzle gini, ketika lo kembangin, lo bisa jadi kayak gini gitu. Step-stepnya cuma simple, plan, do, check, action, recheck, dan problem solving. Rumusan gue tetap balik lagi ke situ, plan, do, check, action, recheck, sama problem solving. Lo harus terus improve kapanpun lo dibutuhkan. Jadi otak emang berpikir 24 jam. Kenapa? Kalau nggak sama sekali gua perbaiki yang namanya dari sebuah ide kecil itu, dia akan tetap menjadi seperti ini. Hanya blok saja. Tidak akan menjadi rumah yang besar, tidak akan menjadi bangunan yang besar atau menjadi sesuatu. Seperti itu. Nah, waktunya gua untuk bikin idenya jalan. Apa sih yang pertama-tama kali gua jalanin? Yang pertama kali itu gue temuin dulu bisnis modelnya. Jadi banyak orang yang datang ke gue untuk cerita startup, bisnis, apa segala macam gitu. Gue cuma nanya, bisnis model lo apa sih sebenarnya yang mau lo tawarin gitu. Bisnis model lo seperti apa dan model lo gimana dapat duitnya gitu. Jadi kayak gue ngejuriin startup atau apa. Banyak orang yang nggak bisa jawab ini. Dan banyak yang bilang, oh kita udah bikin business plan, kita udah bikin financial planning, apa. Oke, tapi bisnis model lo apa? Nah, bisnis model yang gue jalani adalah bisnis model cash basis. Jadi gue mendapatkan uang tuh di depan. Dan menurut gue itu adalah bisnis yang terbaik gitu. Kenapa? Karena lo dapat duit di depan. Bayangin, orang kok bisa ngasih lo duit gitu di situ. Nah, itulah bisnis model yang mesti dicari gitu. Makanya jangan berpikiran, oh gue akan pitching dengan ini si anu gitu. Enggak, bisnis model lo cash apa bukan? Kalau bukan cash ya jangan gitu. Gue kayak kemarin ada yang datang, gue mau bikin bisnis anu, pas gue tanya bisnis modelnya ternyata nggak tahu. Dari mana dapat duitnya juga nggak tahu. Ya gue bilang, ya good luck gitu. Gue nggak bisa bantu terlalu banyak gitu. Kalau lo tahu bisnis modelnya kayak gimana. Nah, bisnis model yang gue temukan dan gue jalanin adalah cash basis. Itu yang benar-benar gue beruntungnya di situ. Dari situ gue bisa ngomong sama orang-orang, siapa sih investornya kami, siapa sih investornya Keywords. Investor Keywords itu sebenarnya dana pribadi. Dulu gue mulai dengan dana kira-kira sekitar 1 juta rupiah lah waktu itu. Dan investor terbesarnya kami itu dari pelanggan yang membayar layanan. Jadi investor inilah yang mesti kami jaga setiap hari. Kami beri pelayanan yang baik, kami beri layanan yang baik juga, dan itulah yang akan berkembang terus setiap harinya gitu. Oke, so prinsip gue simpelnya gini, bisnis itu bukan buat cari investor, tapi cari konsumen dan harus cuan. Banyak orang yang datang pengen bikin bisnis, ujung-ujungnya cari investor gitu. Nah, gue bilang kalau emang bisnis lo tidak bisa menginvest dirinya sendiri, ya itu nggak akan jalan gitu. Kalaupun jalan lo akan burning money terus di situ gitu. Kenapa sih prinsip gue itu bukan cari investor tapi cari konsumen dan cuan? Karena buat gue prinsip gue kayak gini, nggak ada itu namanya angel investor gitu. Dari dulu gue kuliah manajemen, gue selalu dininabobokan dengan yang namanya, oh ya Amazon tuh besar gara-gara angel investor.
Bukan, Amazon itu besar karena emang dia kebetulan besar dan kebetulan ada yang investornya. Tapi konsumen dia juga banyak yang bayar di situ dan itu bayar di depan semua cash basis. Dia bayar ke supplier tuh belakangan. Kenapa gue bilang nggak ada angel investor? Karena banyak banget cerita yang dimana orang itu dapat angel investor, ada orang investment, itu benar-benar bikin bubar perusahaannya. Kenapa? Ketika lo jatuh, dia bakalan bertindak seperti debt collector dari neraka. Gitu. Jadi nggak ada angle-angle-nya sama sekali. Kemudian ketika lu berhasil, dia bakal ngambil semuanya gitu. Lu cuman dikenang sebagai oh ya lu foundernya ini ya gitu, pernah kerja di sini gitu. Bukan pernah bikin lo, pernah kerja di sini gitu. Dan kalau lu nggak kemana-mana, dia bakal memperbudak lo sampai habis-habisan. Intinya sih orang kalau misalnya udah naruh duit ya, nggak ada tuh istilahnya hilang ya udah hilang aja ya gitu. Nggak, mesti balik. Apapun caranya lu mesti balik gitu. Kalau perlu lo yang gue jual, lo yang gue jual gitu. Itu ya prinsipnya gitu. Jadi kalau gue pribadi sih, kalau gue ngelihat ya paling bener emang konsumen lo gitu yang invest gitu. Jadi lo memberikan services yang baik kepada konsumen seperti itu. Nah ini juga risk-taking gitu. Kenapa gue bilang gini? Lo harus benar-benar bisa untuk ngatur risiko dan keuangan. Kenapa? Contohnya gini deh. Kelihatan nggak tangan gue ya? Oke, kelihatan ya. Misal nih ya, bisnis lo ketika ini kita ngomongin uang lah ya. Kita ngomongin uang value-nya sama. Kita gampangin miliar lah ya biar kelihatan gede. 1 miliar ya. Ini sama-sama 1 miliar nih. Nah, ini lo pakai bank dan ini lo pakai investor. Oke. Nah, ketika nilai usaha lo itu di sini, ini bank ya, ini investor ya. Ketika nilai usaha lo itu di sini, sama-sama di sini, ini bank, ini investor. Ketika di sini, lo kalau misalnya lo punya utang sama bank 1 miliar, terus once lo bisa untuk melunasin utang itu, lo ada beban apa enggak? Nggak ada dong. Ketika usaha lo naik jadi 3 miliar nilainya, utang lo ke bank tetap 1 miliar nih. Tapi kalau lunas, utang lo jadi 0. Oke, itu dari tadi lo modal 1 miliar ke bank. Tapi kalau ada investor di sini, lo tiba-tiba di sini akan dapat investasi 1 miliar nih ya. Ketika usaha lo ini dari 0 ya, anggaplah investor membiayai 50%, kepintaran lo dihargai 50% dan investasi dihargai 50%. Ketika naik jadi 3 miliar usaha lo nilainya, uang isi investor tuh akan berubah jadi 1,5 miliar nilainya. Dan lo 1,5 miliar juga. Nah, ketika posisinya uang lo di sini naik jadi 10 miliar, artinya apa? Uang investor tadi akan dihargai dengan 5 miliar. Tapi lo di sini sama-sama pegang 5 miliar. Nah, ketika lo mau ngambil ini semua, investor nggak akan jual ke lo 5 miliar. Dia mungkin jual 10 miliar. Jadi lo akan keluar duit lebih gede. Beda sama bank. Tadi gue ngomong cerita usaha 3 miliar ya, berarti usaha gue udah 3 miliar nilainya, uang gue di bank makin berkurang nih, utang gue jadi 0, jadi pure 3 miliar buat gue. Ketika ini besar 10 miliar nilainya, utang bank tadi berapa? Misalnya 0, ya 0. Kalau 1 miliar, tetap 1 miliar utangnya gitu. Plus ada rezeki buat bank lah, margin bank lah. Tapi bank nggak akan baperan sama lo. Ketika lo lagi down, ya udah, bank selama lo bisa bayar, who cares. Tapi ketika posisinya lo ada investor, modal lo dibikinnya. Itu gue cerita aja singkat. Oke. Jadi lo bisa ngitung ketika orang pengusaha itu bisa ngitung apakah dia akan ngambil uang di bank, apakah dia akan minjem sama kenalannya, atau dia akan ngambil di investor. Itu sebenarnya bisa dihitungkan semuanya. Dan tidak semua usaha itu untung ketika dapat investasi. Banyak juga orang-orang yang udah dapat investasi atau bahkan IPO itu buyback. Contohnya kalau lagi senang-senang dengar saham, kemarin Ramayana sahamnya anjlok ya gitu. Terus ternyata dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan kemudian Ramayana buyback tuh saham. Jadi emang sengaja anjlok gitu untuk bikin apa bisa dibeli ulang. Banyak orang juga kayak mungkin setahun setengah yang lalu, 2 tahun lalu lah gue pernah ketemu dengan orang dari Australia, usahanya udah IPO, dan kemudian ternyata setelah dipikir-pikir usahanya itu lebih untung kalau dikerjain sendiri. Akhirnya apa? Sahamnya dianjlokin lebih dari setengah, terus dia buyback tuh saham, dan akhirnya ya udah
at the end dia jual tuh perusahaan ke orang lain yang gue nggak bisa cerita siapa, dan dia dapat untungnya tuh lebih dari 20 kali lipat kayak gitu. Jadi banyak orang yang iseng-isengin gitu ya kira-kira. Next, ini saran untuk startup yang penting banget, mau bisnis apapun. Yang pertama harus berani ngambil risiko, dan yang kedua itu jangan tunggu investasi dari investor. Kecuali lu kayak model-model gue bikin yang namanya konsumen lo itu menjadi investor lo. Kenapa? Karena kita akan bisa fokus pada produk dan pelayanan. Kenapa sih fokus pada produk dan pelayanan itu penting? Karena kalau misalnya orang itu nggak bisa kita tangkep ya, nggak bisa kita keep relationship-nya dengan baik gitu. Boro-boro dia bakal ngeluarin duit buat lo. Kadang-kadang enggak, gue nggak mau perpanjang lagi di layanannya gitu. Kalau di gue gini kan bisnisnya emang gimana, gue akan melakukan banyak hal untuk bikin orang itu tetap di situ gitu. Dan itu akan menjadi investor gue yang paling besar gitu, karena emang mereka akan keluarin uang dan mereka percaya, mereka suka, dan ya mereka akan kembali keluarkan uang seperti itu. Dan itu bisa didapatkan dengan cara memperbanyak jaringan gitu. Memperbanyak jaringan ini agak tricky ya, nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kita bisa dapat kenalan banyak hal dari seminar atau apa, atau kayak pameran. Kalau sekarang kebanyakan orang ngambil dari sensasi, press release, media, seperti itu. Cuman kalau gue pribadi sih ngerasanya personal relationship itu akan lebih baik dibandingkan mass media relationship. So, kita bisa mempertahankan bisnis itu dengan mindset kreatif. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gue ngejalanin bisnis ini 16 tahun, dan kalau ditanya 16 tahun ngejalanin bisnis yang sama itu sebetulnya membosankan, gue bilang. Gue jujur membosanin banget. Makanya kalau emang nggak kreatif, ya nggak ada bedanya gitu. Bisnis yang lo jalanin bertahun-tahun tuh ya sama aja kayak lo di kantor gitu. Lo datang kerja, masuk kerjain kerjaan, habis itu nanan ini atau apa, selesai ya nggak ada yang bisa nggak ada value edit-nya gitu. Makanya kalau harus ditambahkan dengan mindset kreatif. Kenapa sih gue bilang itu penting mindset kreatif? Karena banyak orang yang emang bisnis itu nggak tahu cara promonya gimana, ujung-ujungnya apa? Price war. Nah, kok bisa sih ujung-ujungnya price war? Karena price war itu sebenarnya bentuk dari kekurangan kita untuk kreativitas dalam membuat sebuah layanan. Ya kalau misalnya price war artinya produk lo jadi komoditi gitu. Lo bisa dapetin dari mana aja. Tapi di sini gue bertindak sebagai pabrik juga, gue bertindak sebagai distributor juga, gue bertindak sebagai retailer juga. Jadi masa sih gue nggak bisa berpikir lebih kreatif? Oke, yang pertama apa sih yang gue bisa bikin lebih kreatif itu? Jadi gue harus bikin harga dan kualitas layanan itu harus kira-kira reasonable. Reasonable di sini itu kita harus menyesuaikan terus setiap tahun. Jadi jangan dibilang jualan tuh murah-murahan siapa gitu. Enggak, kalau lo jualan murah-murahan siapa sih, orang gila bakal jual lebih murah gitu. Tapi kita harus ngasih sesuatu yang reasonable. Kalau kios tuh punya prinsip reliable, fast, web hosting with reasonable price. Jadi kita harus benar-benar reasonable. Kenapa sih reasonable? Karena setiap tahun itu biaya akan naik otomatis. Nggak ada tuh isinya tiap tahun biaya akan turun, terus sebenarnya nggak ada. Itu kita akan biaya naik terus. Kenapa? Karena ada biaya lisensi, ada biaya pegawai, ada kenaikan UMR, kenaikan sewa, kenaikan bahan baku dari produsen, dan lain-lain. Dan inflasi, banyak orang yang nggak bisa ngitung itu. Makanya gue pribadi dalam nilai kontrak, gue nggak pernah ngasih kontrak itu lebih dari 3 tahun. 3 tahun itu udah benar-benar waktunya lama banget loh gitu. 3 tahun itu kalau misalnya lo nyicil mobil tuh juga angka paling pas 3 tahun. Kenapa? Kalau lo beda dari 3 tahun nyicil mobil, lo kena inflasinya gede banget, dan lo bunganya akan gede banget gitu. Nah, banyak orang juga yang nggak bisa ngitungin angka 3 tahun itu, akhirnya ngitung ROI-nya, return on investment-nya itu di tahun kelima. Sedangkan menurut perhitungan gua, kalau ROI dari sebuah produk itu lebih dari 3 tahun, udah kalah sama inflasi dan kalah sama bunga. Makanya banyak juga provider yang menurut gua agak kurang pinter dalam menghitung ROI, itu bikin harganya murah banget, tapi di tahun kedua dan tahun ketiga dia udah ngetepan gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena tidak bisa menghitung ROI itu ujung-ujungnya bakar duit. Dan
promosinya tuh bakal nggak kreatif. Pasti akan judulnya nggak bilang harga paling murah gitu. Harga paling murah. Ujung-ujungnya apa? Nanti akan masuk ke inkubator, karena nggak kuat. Idenya nggak kuat, bisnis prosesnya nggak kuat, ujung-ujung masuk inkubator. Makanya gue kalau pribadi, ya gue nggak pernah takut kalau misalnya ada orang bilang, kita baru habis inkubasi sini. Nggak salah lo, bisnis lo diinkubasi gitu. Berarti bisnis lo bermasalah dong kalau diinkubasi gitu. Sama juga kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang emang bisnisnya nggak kuat, tiba-tiba dapat investasi gede puluhan miliar lagi gitu, dan ngomong lagi di media. Terus kadang-kadang gue pikir gitu, satu, rumah lo nggak ada bodyguardnya bro, gitu. Lu berani ngomong gue dapat uang cash puluhan miliar tuh kan gede ya gitu. Terus yang kedua, lu udah pernah tahu belum sih alasan lu kenapa diinvestasi gitu? Emang manajemen lu kuat untuk memikirkan uang sebanyak itu apa gimana? Banyak pertanyaan-pertanyaan hal yang sama gue ajukan kepada orang-orang yang mendapatkan investasi besar, dan banyak dari mereka yang nggak ngerti itu apa gitu. Mereka pikir gue udah selesai pitching, gue udah selesai ini, wah bisnis gue bakalan lebih oke lah dapat jadi lur yang gede. Enggak, sebenarnya investor tuh pengen bisnis lo, tapi investor tuh nggak pengen ada lo dalam itu gitu. Ya lu ditaruh di situ cuma buat manis-manis aja gitu. Tapi nanti lo mau ngapa-ngapain lo nggak bisa ngapa-ngapain karena investor akan kontrol itu. Biasanya tahun kedua sih, tahun pertama sih masih dibiarin dulu gitu. Pengen tahu lo sebatas apa lo ngelola duitnya. Kalau emang lo pinter ya tetap lo yang ngelola duit, kalau enggak ya diambil lagi sama investor. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Ini kemarin gue bikin film. Kenapa gue bikin film ini? Sebenarnya gue bikin production house namanya Kodi Pictures itu udah lama. Kodi itu salah satu perusahaan gue namanya Konsep Digital. Nanti boleh ditonton s.id/film pulang. Ini gue bikin gara-gara simple. Gue pengen orang-orang dalam industri gue tuh ngelihat bahwa memang lo bikin promo tuh bosenin, tau nggak sih? Lo bikin promosi tuh bosenin dan ujung-ujungnya tuh lo jualan lagi dalam promosi itu gitu loh. Bikin yang lebih keren lah gitu. Nggak bisa kan gitu. Nah, gue bisa bikin yang lebih keren gitu loh. Gue bisa bikin lebih keren. Intinya gue bikin film, tapi sebenarnya film ini iklan gitu. Tapi lo nggak tahu kalau ini iklan gitu. Lo kalau nonton film ini lo nggak akan tahu ini iklan kecuali kalau gue ngomongin gitu. Tapi gue bikin film ini, gue bikin iklan berbentuk film dan filmnya film pendek, dan banyak pesan moral di situ yang gue sampein, nggak cuman gue jualan gitu. Jadi gue nggak tahu sekarang viewernya berapa, tapi ini benar-benar organik. Gue nggak promote di ads, gue nggak promote di apa, karena kompetitor gue itu ada dari luar negeri lah, bikin perusahaan Indonesia. Itu bikin film tuh kok kadang-kadang gue bilang kok katro abis ya bikin filmnya. Gue nontonnya males juga sih gitu. Cuman ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kuat-kuatan ads gitu. Jadi kuat-kuatan budget di ads. Gue nggak punya budget di ads segede gitu. Cuman gue pikir ngapain sih gue burning money di ads dan gue nggak dapet, orang nggak bisa nikmatin hasil karya. Jadi ya gue bikinlah film gitu. Dan nanti akan ada film-film berikutnya gitu. Tapi ya gue dari awal gue udah ngomong ini iklan gitu. Seperti itu. Itu yang gue bikin. Next gue punya lagi etika dan ekosistem. Jadi di dalam industri gue itu kan udah ada banyak banget lah playernya gitu ya. Ya gue sendiri di sini mulai 16 tahun yang lalu. Ada juga player yang lebih tua daripada gue, udah mulai mungkin 20 tahun yang lalu. Ada yang udah exit juga. Nah dari apa yang gue pelajari zaman gue dulu kuliah, gue selalu dibilang adalah etika harus tetap diutamain. Contoh sebenarnya etika yang paling simpel adalah menjual produk kepada reseller dan kepada end user itu harus beda harga. Ini gue kuliah dari dulu kalau di Bandung tuh yang ngajarin gue tuh di ini Jaya Plaza. Jaya Plaza itu nama mall yang di Bandung, itu tempat orang jual komputer sebelum BEC. Nah, waktu itu sebelum zamannya BEC itu orang pada di Jaya Plaza semua belanja komputer. Itu gue belajar dari situ bahwa memang yang namanya pabrik atau pemilik merek itu harus memperhitungkan yang namanya kompetisi dan kompetitor. Reseller itu harus benar-benar dipelihara. Ekosistem itu mesti dijaga. Plus gue waktu dulu ketemu sama orang namanya almarhum Pak Surna Cahya Jaya Diningrat. Itu dekan gue dulu di ITB. Itu dia benar-benar ngajarin yang namanya, lo mau bikin apapun, ekosistem itu harus berkelanjutan. Jadi jangan pernah lo ngerusak
Jadi kalau dia masih hidup nih sekarang, dia bakal ketawa tuh kalau ngeliat-liat kayak marketplace itu benar-benar ngerusak habis ekosistemnya gitu. Nah, bisnis itu nggak boleh ngerusak ekosistem, dan kalau lu benar-benar jalanin bisnis lo, etik sama ekosistem itu adalah satu hal yang berkesinambungan. Kalau bahasa Inggrisnya sustainable future lah. Kalau emang lu mau cari di internet pasti ada itu. Itu Pak Sunasaya ini benar-benar nekanin bahwa memang ke gua dulu ngomong bahwa memang lo harus menjaga kompetisi, jangan pernah ngebunuh kompetitor lo. Jadi kalau ada bisnis yang ngebunuh kompetitor itu sebenarnya salah. Biarin aja kompetitor bikin apa, ya lo bikin sesuatu yang beda gitu. Intinya jangan pernah lo ngebunuh dia gitu. Karena kalau lo ngebunuh dia nanti lo nggak ada temen gitu. Dan itu terbukti gitu di industri gua itu sebetulnya sesama provider itu ya akhirnya kenapa gue bikinkan asosiasi karena emang ya sebenarnya kita di belakang kasak-kusuk nih ngomong lah ya kita customer ini begini gitu itu diomongin gitu. Jadi ada orang yang review jelek-jelekin atau apa itu kita tahu orangnya siapa dan kita tahu bahkan yang siapa yang membayar untuk review itu. Jadi percayalah gitu di mana-mana ya nggak hanya di industri gua, di hampir semua industri, semua produsen itu hampir semuanya itu kenal dan saling berteman gitu. Jadi itu yang mesti dijaga. Ketika semua itu bisa sustainable gitu, lu bakalan lebih nikmat lagi dalam menjalankan bisnis itu. Gitu. Oke. Dan ini yang paling penting dari setelah lu ngejalanin semua bisnis adalah cash flow gitu. Banyak orang yang emang datang, gue cuma ngomongin nanya cash flow itu gimana sih? Cash flow itu gimana sih? Cash flow itu benar-benar hal utama dan ini banyak banget yang nggak paham gitu. Ini adalah membuat sebuah perusahaan itu tetap hidup. Cash flow itu seperti darah. Jadi kalau memang darahnya nggak ada ya mati gitu, orang nggak punya darah. Ini cash flow ini ya meskipun kelihatannya kayak biasa aja ya gitu ya. Makanya kalau banyak perusahaan yang emang punya cash flow itu gede banget gitu. Ada yang cash flow-nya satu bulan kerja, ada yang 2 bulan kerja, ada yang 3 bulan kerja. Sebetulnya idealnya satu perusahaan itu punya cash flow itu minimal 6-12 bulan untuk bekerja tanpa ada pemasukan. Tapi di Amerika sendiri, runway-nya perusahaan itu biasanya hanya maksimal 1 bulan sampai 2 bulan. Karena memang menjaga cash flow itu adalah hal yang paling sulit. Tapi kalau emang bisa dijaga, cash flow ini bagus banget gitu. Dan ini kita akan bikin perusahaan kita tuh anti krisis, apalagi kalau kayak kejadian sekarang ini gitu. Dan itu juga kalau punya konsumen, terutama kayak konsumen pemerintahan tuh penting banget punya cash flow karena pemerintah baru bayar biasanya 6 bulan gitu. Kayak sekarang aja pemerintah sebagian ada yang udah bayar, sebagian belum gitu. Apalagi kalau untuk konstruksi bisnisnya itu mau nggak mau harus punya 2-3 tahun karena pada faktanya sekarang konstruksi juga banyak yang belum dibayar gitu. Nah, yang penting juga adalah CAPEX lawan OPEX. CAPEX ini capital expenditure, OPEX ini operational expenditure. Prinsip gue simpel, jangan pernah investasi di infrastruktur kecuali emang lu bikin perusahaan infrastruktur. Kenapa? Kalau lu investasi di infrastruktur, duit lu habis. Kecuali kalau lu punya duit lebih banget, baru boleh beli infrastruktur. Contoh simpelnya, misal gini, usaha belum jalan, tiba-tiba udah kepikiran beli ruko. Atau usaha belum jalan, tiba-tiba udah kepikiran, gue harus beli office space yang gede di towernya yang mahal gitu. Kecuali emang perusahaan lo itu perusahaan infrastruktur ya, boleh beli. Kalau misalnya enggak, kalau masih bisa sewa dulu deh. Kalau masih bisa pinjem dulu gitu. Kita harus bisa mengendalikan CAPEX, ubah jadi OPEX. Jangan terlalu besar di CAPEX-nya. Ya kalau bisa sewa, ya sewa dulu gitu. Jangan beli. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih bisnis kita ke depan. Kita udah beli, ternyata bisnis kita ngembang, tempat yang dipakai itu nggak sesuai dengan kebutuhan sekarang. Apakah perlu tempat yang lebih besar, atau perlu tempat lebih kecil, itu kita kalau misalnya kita sewa lebih mudah. Dan usahakan keluar uang seminimal mungkin. Oke. Nah, karena gue bisnisnya teknologi, gue itu banyak ngamatin hal-hal yang sifatnya orang bilang teknologi baru gitu. Kayak misalnya ngomong harus pakai prosesor terbaru gitu, harus pakai RAM terbaru untuk performance lebih baik. Itu belum tentu gitu. Kenapa? Teknologi baru itu belum tentu tepat buat kita gitu. Karena banyak orang yang nggak paham dan dasarnya tentang teknologi itu banyak yang nggak paham terus terang. Kayak orang pakai prosesor terbaru gitu ya, tapi ternyata kebutuhannya itu hanya sebatas ngetik doang gitu. Jadi ya seperti percuma gitu.
Kalau cuma ngetik doang sih nggak perlu beli laptop harga 20 atau 30 juta lah gitu. Cuma ngetik-ngetik doang sih beli ThinkPad second harganya 3 juta perak juga udah kencang banget gitu. Itu seolah-olah seperti itulah kasarnya gitu. Dan teknologi baru itu harus kita pahami bahwa emang investasinya itu belum balik modal gitu, dan biasanya harganya juga lebih mahal gitu. Makanya kalau gue selalu nyaranin sama orang-orang, gunakan gabungan antara teknologi lama dan teknologi baru gitu, dan jangan terbawa hype. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang emang pengennya pakai teknologi baru tapi budgetnya nggak ada gitu. Selain budgetnya nggak ada, mereka juga nggak punya orang untuk menjalankan itu. Contoh simpel lah ya, gue bahas di cloud deh. Ini gue pernah nulis di majalah Info Komputer. Contoh simpel ketika ada orang migrasi ke cloud. Gue pernah wawancara beberapa startup di Indonesia, dan itu mereka rata-rata ada yang mengeluarkan biaya untuk cloud itu $25.000 sebulan. Padahal gue bilang, kalau misalnya lu pakai teknologi yang agak lama sedikit, dan performance sama, lu cuman keluar tuh cuman $2.000 paling. Lu pakai colocation, lu pakai dedicated server. Jadi daripada lu ngebuang duit $25.000 sebulan, kali lo udah beroperasi selama 2 tahun, artinya lo mengeluarkan duit itu 200 kali 2 tahun ya, $25.000 kali 2 tahun tuh bisa $600.000, berarti per 2 tahun itu habis biayanya. Padahal kalau dedicated server bulanannya mungkin sekitar $2.000 doang, akan lebih hemat. Tapi banyak orang yang ngerasa kurang keren nih kalau nggak pakai teknologi baru gitu. Nah, gue pribadi gitu, udah banyak dikasih tahu sama orang-orang, terutama sales ya. Kayak waktu dulu ada teman gue itu pernah ngintip tagihan akunnya WhatsApp ya. WhatsApp itu beli layanan servernya sama sebuah provider yang gue nggak boleh sebutin namanya, tapi bisa dicari lah. Tagihannya sekitar $3 juta per minggu ya, bayangin. Meskipun WhatsApp sudah dibeli Facebook, mereka nggak bisa mindahin teknologi dari situ karena udah kena platform lock. Jadi masih sampai sekarang, masih gabungan antara menggunakan teknologinya yang di provider cloud itu dan teknologinya di Facebook. Nah, cuman lo bisa bayangin sendiri kan gitu. Kalau lo sebagai perusahaan juga pasti pengen penghematan lah gitu. Nggak mungkin namanya orang investasi akan bakar duit terus gitu. Pasti akan ada penghematannya. Nah, ketika lo mau keluar dari platform yang itu nggak bisa karena lo kena platform lock. Walhasil ujung-ujungnya lo keluar duit lebih besar gitu. Makanya kalau gue selalu ngomong sama orang-orang, meskipun gue dipercaya sebagai ketua asosiasi cloud dan hosting, gue selalu ngomong lu pakai hybrid aja, gabungin antara cloud dan lu gabungin antara yang namanya hybrid cloud itu udah private cloud, public dan private cloud di sini bisa lo bikin sendiri menggunakan colocation atau dedicated server. Itu bisa lebih murah dan lebih mudah lagi. Oke. Nah, balik lagi ngomongin finansial, mau dari perusahaan manapun, ya gue paling warning orang itu selalu ngomongin finansial. Kenapa? Karena banyak orang nggak punya dashboard mengenai kondisi finansialnya seperti apa. Kenapa gue bilang dashboard itu penting? Sama aja ketika kita mengemudi deh. Kita mau naik motor, kita mau naik mobil, lihat dashboard itu sebenarnya harus dilakukan sesekali. Jadi kita tahu kecepatan kita berapa, dan kalau kita ngerem itu kita mesti kayak gimana. Gitu. Kalau misalnya kita nggak ngelihat dashboard, terus tiba-tiba di depan kita ada lobang, kita nggak tahu kecepatan kita berapa, kita akan nginjek rem mungkin sekencang-kencangnya, orang bisa terbalik gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dashboard, kita ngelihat di depan itu ada lobang, kita bisa melakukan perhitungan gitu. Mungkin kalau orang nyetir, perhitungannya udah kayak feeling aja, oh mesti belok kiri, mesti belok kanan, atau mesti ngerem pelan-pelan, itu bisa kita lakukan dengan mudah. Kalau kita tahu kecepatan berapa kita berlari sekarang. Nah, dashboard ini boleh real time, boleh juga nggak real time, tapi usahakan tidak lebih dari 1 bulan gitu. Kenapa 1 bulan? Karena perusahaan tuh naik turun sebetulnya tiap hari keuangannya, apalagi kalau perusahaan retail ya, dia nggak akan pasti banget gitu. Tapi kalau misalnya orang menganalisa sebuah keuangan lebih dari 1 bulan gitu, ketika mau ngambil tindakan tuh bakalan lebih lambat. Memang baiknya memang real time. Jadi kita tahu nih, oh hari per hari ini kita berapa ya ininya pendapatannya atau keuangannya berapa. Dari situ kita bisa minta untuk melakukan promosi lebih atau promosi ulang jika memang omset kita nggak cover gitu.
atau kita melakukan inovasi pada produk seketika itu juga memungkinkan gitu. Kayak gitu. Oke. So, laporan keuangan itu adalah salah satu instrumen dan kendali itu ada di keuangan. Jangan juga terobsesi dengan gaya hidup, karena banyak banget orang yang bikin startup itu benar-benar terobsesi dengan gaya hidup. Pengennya kelihatannya kayak orang gedean atau gimana. Dan jangan FOMO gitu. Kita ngelihat banyak orang juga yang FOMO sekarang, terutama tentang bisnis cryptocurrency. Gue sih melihatnya bukan bisnis ya di situ ya, tapi ke arah spekulasi. Tapi ada juga yang orang berusaha untuk menipu menggunakan itu. Kayak hari ini ada berita di Detik Finance, tadi gue baca sekitar 4 jam yang lalu, ada bos dari salah satu cryptocurrency yang tiba-tiba kabur gitu, membawa uang nasabahnya. Gitu. Ya banyak yang kejadian seperti itu gitu. FOMO di sini contoh simpelnya adalah kayak kita udah pernah banyak pengalaman dulu bisnis-bisnis yang FOMO, contohnya kayak bisnis Anturium, kayak bisnis Batu Akik, kayak bisnisnya kemarin ada Janda Bolong, mungkin kalau pernah dengar ada bisnis ikan lohan atau kembang suplir apalah gitu, itu banyak banget yang di Indonesia yang lagi famous. Intinya jangan pernah menggunakan uang usaha atau perusahaan itu untuk dilakukan ke situ, investment ke situ, karena itu bukan instrumen yang masih bisa kita prediksi gitu. Tidak seperti pasar modal atau trading indeks saham gabungan, itu benar-benar nggak bisa diprediksi di situ. Oke, kira-kira itu dari saya, materi saya sampai sini aja. Keep contact. Kalau mau nonton film tadi, linknya udah saya taruh di sini. Kalau ada yang mau nyumbang di donasi box juga boleh. Gitu. Kalau nggak nyumbang juga nggak apa-apa. Yang penting kasih tahu ke orang lain kalau kita punya program seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Randy atau Mas Randy ini. Jujur ya, saya sangat sudah kontak Pak Randy ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa? Karena selama saya mengenal Pak Randy ini ya, beliau ini orang bisnismen tapi realistis ya, realistis. Saya termasuk orang yang realistis juga, dalam arti gini. Kalau yang tadi Pak Randy ceritakan mozaiknya itu adalah janji surga gitu ya, dalam arti gini. Manusia, apalagi kayak pemula yang belum punya pengalaman banyak, itu paling gampang ditipu sama janji surga ya Pak Randy ya. Gue setuju itu. Jadi angin surga. Dan tadi beberapa hal yang diceritakan juga saya ingat sekali saya tahu ya item-item kejadian yang Pak Randy maksud gitu. Jadi jadi ini rewind. Jadi kepada seluruh mahasiswa ya, kalian kan masih ya namanya juga umur-umur 20 baru masuk 20, ada yang 21 dan seterusnya. Itu ada sasaran paling empuk ya untuk tadi janji-janji surga itu gitu ya. Nah, ini sebelum kita bahas lanjutan ya. Jadi satu lagi gue mau kasih tahu. Gue mulai keywords ini umur 18. Kenapa gue curi start di situ? Karena gue waktu itu tingkat 2 kalau nggak salah mulainya itu. Gue tingkat 2 umur 18. Wah, kenapa gue ngomong kayak gini, gue curi start? Karena masalahnya gini, bikin bisnis itu nggak instan. Lu perlu paling cepat itu 6 tahun lah. 6 tahun. Kenapa? Banyak orang yang ngomong juga sama gue, kayaknya gue better bisnis di umur 40-an deh, atau 35-an deh. Memang benar gitu, umur 34, 35 tuh, lu mau mulai bisnis apapun tuh lebih stabil dibandingkan waktu dulu gue bikin di umur 18 gitu. Umur 18 tuh benar-benar masih kayak, aduh gila, masih bocah banget lah gitu, masih belum tahu lu mau ngapain gitu. Tapi lu nggak buang waktu gitu loh. Soalnya kalau lu buang waktu lu habis. Contoh simpel lah ya, gue nggak bilang orang sekolah tuh buang waktu ya. Sekolah itu passion dan emang ada sesuatu yang dicari di situ. Gue pun di sini sama kayak orang sekolah, tiap hari gue baca buku gitu, buku tebel-tebel, buku apa tuh gue baca semua, berita gue baca semua. Jadi bedanya case yang gue lakukan tuh lab yang gue punya itu adalah lab nyata, gue nggak boleh salah di lab ini gitu. Tapi enaknya nggak buang waktu tadi. Jadi waktu yang harusnya kita itu contoh simpel ya, umur gue tahun ini 34 dan gue bisa libur kapan aja gue mau. Kayak sekarang gue lagi main sama anak gue lagi di luar kota nih, gue lagi di Malang nih, gue tinggal di Jogja biasanya. Gue lagi di Malang dan gue nggak perlu izin sama atasan gue gitu kalau gue mau cuti gitu. Selama emang gue nggak ada janji sama orang ya.
Yang bedanya cuma itu, gue bisa main sama anak gue, isi gue bisa jalan-jalan bareng sama gue kemana. Ya, yang membedakan hanya di situ nantinya gitu. Kalau lo mulai dari usianya lo usia muda, ya lo akan megang terus mau bareng sama keluarga, lo bisa jalanin terus. Tapi kalau lo mulainya usia udah berkeluarga, itu akan beda lagi. Pengambilan keputusan itu akan beda gitu. Lo nggak akan berani untuk ngambil risiko terlalu tinggi di situ gitu. Kalau gue masa-masa gue untuk ngambil risiko tinggi udah lewat gitu. Dan gue benar-benar jatuh bangun itu emang di usia gue tuh 20, 24 itu benar-benar jatuh bangun. Ya jatuh beneran gitu. Tapi gue nggak ngelukain orang lain di situ gitu. Karena gue masih single di situ. Dan ketika gue menikah, posisi gue udah agak mendingan lah gitu dibandingkan baru masih memulai gitu. Karena kalau memulai, apalagi usia kalau gue sekarang umur 34 disuruh mulai usaha, ya yang bisa gue kerjain ya kayak gitu, bikin bakso, bikin bunga, bikin sate, kayak gitu-gitu aja. Kalau mau inovasi umur-umur segini, telat ya. Gambling sih sebenarnya. Oh gitu. iya, gamblingnya tinggi. Tapi ya, gue juga prinsip-prinsip tadi, inovasi tadi gue tetap pakai di meskipun gue di usaha bakso ya. Kami baru 1 cabang, tapi untuk scale up-nya gue udah tahu caranya gitu. Scale up-nya akan lebih mudah dibandingkan orang yang bisnis bakso tradisional gitu, seperti itu. Siap. Thank you Pak Randy. Jadi memang nggak ada salahnya untuk memulai ketika kuliah gitu. Betul. Kuncinya di ini ya, self control ya. Kadang-kadang kita dengan janji surga itu akhirnya terbuai gitu ya. Oke. Kepada rekan-rekan mahasiswa silakan siap-siap ya yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti saya akan panggil satu persatu ya. Tapi sebelum ke situ ya, saya mau nanya dulu ya Pak Randy ya, boleh ya? Silakan. Oke, jadi gini, ini tadi Pak Randy menyinggung yang cryptocurrency ya, dan ini juga merupakan apa ya? Saya lihat angin surga baru gitu ya, hampir melanda generasi kita lah, mereka umur 40, 30 sampai yang milenial pun lagi keranjingan nih mainan cryptocurrency gitu ya. Saya ingat Pak Randy beberapa bulan lalu gitu ya, ketika saya ke suatu daerah lah, saya bertemu teman yang waktu itu bareng kuliah di Jepang gitu ya. Saya jujur, saya main saham itu sejak tahun 2008 lah gitu ya, dan waktu itu akhirnya saya memutuskan berhenti karena menurut saya tadi spekulasi itu pertanyaan dia sederhana waktu itu ke saya, Mar, kira-kira kalau misalkan saya invest di Bitcoin gitu ya, itu halal atau haram? Wah, ini saya bilang saya berada di posisi itu tuh sekitar 13 tahun yang lalu, saya bilang gitu ya. Saya bilang ini sederhana, mau modelnya apapun, Dogecoin lah, Bitcoin lah, cryptocurrency, ketika itu merupakan sebuah spekulasi, you do nothing gitu ya, tiba-tiba duitmu naik gitu ya, udah jelas saya bilang gitu ya. Sisi halal haramnya itu dengan nggak usah ditanya ya. Meskipun saya bukan ahli agama yang bisa memfatwakan itu, cuman dari sisi spekulasinya itu udah jelas ya. Dan saya lihat, saya mencoba mengarahkan kepada hal yang lebih barokah lah bahasa gitu ya. Nah ini hal yang sama terjadi di mahasiswa, saya yakin ya. Ini gimana Pak Randy untuk memberitahu mereka bahwasanya apa ya, kerja keras lebih baik, pertama itu, kedua janji surganya mengerikan karena kita ingat beberapa bulan lalu ada orang yang sampai lompat ya dari apartemen atau hotel ya, apartemen karena ternyata dia minjem uang KTA ya, kredit tanpa agunan ya, di bank atau entah pinjaman online atau apapun, dan ternyata uangnya itu dipakai untuk investasi di saham atau forex atau apapun yang sejenis itu. Dan akhirnya tidak mampu membayar. Sahamnya anjlok kalau nggak salah waktu itu. Betul kan? Dia minjem 100 misalnya, tiba-tiba sahamnya tinggal 20 juta gitu ya, dan depresi, bingung gimana cara bayarnya, akhirnya loncat. Nah ini gimana? Pak Randy, mohon kami diberi pencerahan, Pak. Gue pribadi sih sampai sekarang masih main saham ya, tapi nilai yang gue paksang itu nggak gede. Intinya adalah gini, mau ikutan kayak gitu-gitu boleh aja sih, daripada kadang-kadang FOMO itu, gue juga masih ngalamin kayak gitu ya, fear of missing out gitu, takut kehilangan momen, apa itu, manusiawi lah itu pokoknya. Ya, sebenarnya simpelnya gini, punya investment dalam bentuk apapun ya, selama kita bisa nge-track investasinya itu, dan selama kita itu bisa memperkirakan gitu ya, bisa menghitung gitu, itu gue sih bilang selama lo bisa nanggung risikonya nggak apa-apa, tapi jangan sampai uang pinjaman atau apa lo pakai buat investment, itu bahaya kayak gitu.
Sebab contoh simpelnya gini deh, di Indonesia ini kayak main saham aja yang larinya adalah mologi. Ada Mansur Mologi, ada saham Mologi, ada apa. Nanti ada Ustadz Anu lagi, selain Pak Yusuf Mansur gitu. Itu ketika bilang apa semua orang beli gitu. Istilahnya pom-pom lah. Nanti ujung-ujungnya ada mekanisme kurva. Kurvanya kurva apa? Kurva cangkir lah, kurva apa. Yang sebetulnya tuh lo nggak bisa ngapa-ngapain di situ gitu. Itu balik lagi lo punya uang besar atau enggak dalam bermain di situ. Ketika ada seseorang membeli dalam jumlah besar, harga akan naik. Ketika orang itu menjual secara dalam jumlah besar, harga akan turun. Ilmunya cuma itu doang sebenarnya, supply sama demand. Cuman kondisinya kan kita nggak tahu nih, kita nggak bisa tahu kapan itu terjadi gitu. Makanya kalau memang mau trading, kalau gue saranin sih lebih baik trading itu trading yang sifatnya real gitu loh. Ada benda yang diperjualbelikan, ada sesuatu yang diperjualbelikan, bukan sesuatu yang sifatnya itu ngawang-ngawang gitu. Kenapa? Karena kalau emang bisa lo perjualbelikan, misalnya contohnya lo jual bawang atau lo jual kayak beras kayak gitu. Itu beras kalau harga turun masih bisa lo simpan kan gitu. Lo simpan kira-kira 1 bulan, 2 bulan nggak akan busuk gitu. Kalau bawang lo bisa lo simpan mungkin 2 minggu, 3 minggu nggak akan busuk, lo bisa jual lagi atau bisa lo olah gitu. Kayak sekarang bawang, gue bisa jualan bawang goreng kok kalau memang nggak laku gitu. Bawang goreng masih awet tuh, bawang goreng bisa awet 3 bulan gitu. Ya, jadi kalau emang kita mau bikin usaha, niatin sedekah aja sih sebenarnya. Satu, punya karyawan itu niatin sedekah. Kenapa kita sedekah? Karena emang posisinya ketika dia kerja sama kita itu, ya kita menghidupi dia secara tidak langsung gitu. Kita selain menghidupi dia, menghidupi keluarganya. Jadi kalau ketika bayar gaji pun niatin aja, oh ya gue sedekah segini gitu, kayak gitu. Jadi marginnya itu dapat duit dari mana ya, masih banyak lah yang mau ngasih duit mah gitu. Toh uang itu cuma numpang lewat doang ke kita gitu. Ya kalau gue sih prinsip gue sih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya emang ada orang mau bisnis cryptocurrency apa ya silakan aja gitu. Gue nggak akan mendebat itu karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan seseorang sih. Ya. Kalau orang itu percaya terhadap cryptocurrency ya masa gue mau debatin kan, sama aja kayak orang memilih agama apa ya masa mau didebatin gitu. Ya, cuman kalau misalnya emang selama risikonya masih bisa ditanggung dan tidak merugikan orang lain dan kita mental kuat di sini artinya nggak akan galau kalau memang nilai turun atau apa, ya sudah gitu. Kalau rugi anggap aja belajar gitu. Makanya mulainya jangan gede dan nggak boleh serakah gitu. Itu sih. Karena apapun ya nggak hanya cryptocurrency ya. Bisnis pun ketika kita mulainya dengan nilai serakah ya, misalnya contohnya, kalau gue investasi segini di bisnis gue, ternyata bisa lebih gede ya, itu belum tentu gitu. Soalnya yang namanya bisnis itu akan terkait dengan pasar juga, sama dengan kripto juga karena pasar juga. Kalau contohnya gini deh, kayak misalnya gue ngebom investasi di perusahaan gue sendiri gitu. Misalnya gue nambah investasi sebesar 2 miliar di perusahaan gue sendiri, itu belum tentu jadi profit loh. Belum tentu jadi profit. Kenapa? Karena bisa jadi itu akan jadi beban. Kenapa bisa jadi beban? Karena misalnya gue akan mengeluarkan promosi terlalu besar gitu, atau gue akan membeli infrastruktur terlalu banyak. Ketika barang itu nggak kepake, nggak kesel pasar tuh jadi beban. Infrastruktur tuh ada busuknya juga loh, jangan salah. Maksudnya ada masa kadaluarsanya juga gitu. Jadi nggak bisa dibilang investasi gede itu akan membuat perusahaan lo jadi gede, belum tentu gitu. Makanya gue kadang-kadang suka nanyain orang, kok berani sih lo invest gede-gede di perusahaan itu gitu kan gitu. Padahal kan pasarnya cuma segini gitu. Karena kecuali kalau si perusahaan itu dapat investasi gede dan dia mau untuk membentuk pasar. Nah kalau dia nggak mau untuk membentuk pasar, ya buat apa gitu. Gue contoh simpel ya. Di Indonesia ini menurut gue yang berhasil tuh ya Gojek gitu. Gojek itu membentuk pasar gitu. Jadi dia dapat investment dan dia membentuk pasar, membentuk habit orang untuk menggunakan produk itu. Nah, kalau misalnya Gojek itu sendirian, nggak ada Grab, nggak ada OkJek, nggak ada ojek apapun lah itu nggak akan bisa untuk ngebentuk si pasarnya karena nggak ada kompetitornya gitu. Justru itu tadi kalau misalnya dia cuma sendirian malah nggak jalan gitu. Gitu kalau nggak ada Gojek itu jalan karena ada Uber masuk Indo gitu. Karena Uber masuk ke Indo, Ubernya kalah, Gojek yang menang gitu karena mungkin pelayanannya lebih lokal lah gitu ya waktu itu. Jadi itulah kenapa alasannya si Gojek itu bisa gede karena dia mau ngebentuk pasar gitu. Dia mau mix and match lokal, itu bisa jalan di situ. Kalau misalnya tiba-tiba datang sendiri ya contohnya kan tadi Uber tadi kan. Uber apa kurang raksasanya daripada Gojek dulu?
gedean Uber kan gitu. Betul. Tapi artinya apa? Uang besar itu tidak akan membuatkan hasil gitu loh. Tidak menjamin ya. Tidak menjamin gitu. Kayak gitu. Uang besar itu tidak akan menjamin. Buktinya mereka hengkang dari Asia Tenggara gitu kan gitu. Sama kayak contohnya gini deh. Kayak sekarang nih, kalau ada yang dengar berita, bahkan bank aja bisa keluar dari sebuah pasar. Contohnya Citibank ya. Citibank 3 hari apa 4 hari yang lalu memutuskan untuk keluar dari pasar kartu kredit. Iya, 13 negara besar yang dia keluar gitu. Padahal secara logika ya, Indonesia ini kurang besar apa coba? Ya nggak? Orangnya banyak gitu kan. Cuman memang nilainya turun gitu. Penggunaan kartu kredit itu nilainya turun 20% gara-gara pay later gitu ya. Di tahun 2020 itu nilainya turun 20% akibat pay later dan emang corona. Orang tidak berpergian, akhirnya marketnya turun, dan itu CEO-nya mungkin kalau gue ngeliat sih, kalau gue menurut gue ya, CEO Citibank itu nggak terlalu memperhitungkan future marketnya, mereka hanya memperhitungkan rugi sekarang ya udah gue cabut gitu. Padahal Citibank di Indonesia dari tahun 58 gitu. Iya ya. Bayangin loh, investasi dari tahun 58 di Indonesia gitu. Gitu. Ya, dan sekarang tuh akses bank untuk orang-orang tuh makin lebih mudah sih, Mar. Jadi nggak seperti dulu gitu. Jadi kenapa gue ngingetin orang-orang lagi untuk menggunakan bank sebagai sahabat memulai usaha itu karena akses perbankan tuh makin mudah sekarang gitu. Meskipun lu nggak punya jaminan ya gitu ya, seperti itu. Betul. Intinya apa namanya ya tadi ya, kita maintain resiko, kedua juga banyak hal. Oke. Satu lagi, Ren. Gue penasaran nih. Sebenarnya gini, tadi sempat nyinggung juga masalah investor ya. Ini memang investor juga menurut saya, tadi saya percaya saya sepakat lah kalau kita bilang angel investor itu memang angin surga juga gitu. Iya, angin surga, betul. Angin surga. Jadi saya ingat cerita beberapa tahun lalu ya, ada mahasiswa yang juga akhirnya bisa survive dengan jalan sendiri ya. Waktu itu dia bikin bisnis dari nol ya, awalnya hanya mengerjakan beberapa sistem informasi kecil ya. Saya tahu betul karena dari awal dia kuliah pun saya yang termasuk kenal lah. Kayak gue kenal deh. Bukan itu ada lagi. Nah, cuman dia akhirnya sadar ya. Waktu itu saya ingat sekali dia curhat gitu, Pak, ini perusahaan saya ada orang yang mau invest 2 miliar gitu ya, 2 miliar plus dikasih ruko ya, bahasa surganya seperti itu karena waktu itu dia masih kontrak di dekat jalan tol sana lah gitu ya. Oke. Dan waktu itu ya saya bilang ya coba dihitung dulu ya, hitung baik-baik ya namanya orang kan manis itu kalau di depan ya, Ren ya. Pasti. Sudah pas lagi utangnya kayak apanya lihat aja kayak gimana. Dan waktu itu akhirnya dia istikharah, dia coba cari informasi sana sini, dan beberapa hari kemudian lapor ke saya, Pak, saya mending meskipun kecil gitu ya, saya senang dengan model kayak gini, tapi semua kontrol ada di saya. Kata dia gitu ya. Loh, kamu kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Saya hanya challenge aja gitu kan. Dia bilang, saya tahu betul Pak ya, 2 miliar itu mungkin bagi saya gede saat ini gitu. Tapi ketika saya tidak bisa mengembalikan ini, ya benar tadi kata Randy bilang ya, dikejar kayak anjing itu benar. Jadi benar-benar kita istilahnya tuh apa ya, sampai motornya pun mungkin akan disita gitu ya, supaya kita hengkang, dan jadi yang tadinya kita ya minimal punya 1 mobil 1 motor gitu, sampai akhirnya nggak punya apa-apa. Rumah pun akhirnya katanya ada yang pernah kejadian sampai ya diambil alih gitu ya. Nah ini yang menurut kita harus kita sadar ya. Jadi masih muda mulai sangat bagus ya, kita bisa belajar lebih banyak, tapi di sisi lain tetap harus bagaimana mengatur kontrolnya itu ya. Silakan kalau ada komen soalnya gini sih Pak Umar. Gini ceritanya, kalau misalnya orang mau invest di sesuatu ya, berarti saya tadi ngomong invest 2 miliar pas dapat ruko ya, berarti return yang dia harapin sama dia itu minimal 50% dalam waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu kalau dihitung bunganya lebih besar daripada bunga KTA loh. Oh ya, bunga bank ya. Bunga KTA loh, bukan bunga bank. Yang 18% ya kalau saya. Bunga KTA itu bisa sampai 34%. Bunga kartu kredit itu cuma 29% per tahun bunga kartu kredit. Kalau bunga bank normal itu cuma sekitar 10-14%. Ya. Kalau bunga yang paling gila itu bunga pay later sebetulnya. Itu bisa sampai 64%. Hah? Ya. Pay later ya. Kalau bunganya pinjol itu bisa sampai 200%. Rentenir ya.
Makanya sebenarnya motifnya orang itu sebenarnya kalau sekarang kadang-kadang saya cuma pikir itu sebenarnya cuma rentenir, cuma pakai baju lebih bagus saja, pakai jas gitu. Siap. Oke. Gitu ya. Jadi ini diskusinya menarik ini sambil kita review beberapa tahun terakhir ya. Baik. Oke, sekarang giliran mahasiswa ya. Silakan nih seluruh mahasiswa kita yang mau sharing, diskusi, mari kita manfaatkan kesempatan Mas ini ya. Ada pepatah gini. Daripada kita merasakan kegagalan ya, lebih baik kita belajar dari kegagalan orang lain ya. Saya Pak Randy ini udah banyak gagal ya di periode-periode yang lalu. Jadi kita punya banyak pengalaman yang bisa kita share. Oke, silakan. Siapa yang mau nanya duluan? Boleh raise hand atau nyalain kamera dan mic-nya? Bapak izin bertanya. Oh ya, silakan. Sinta Hanafia. Ya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bapak tadi kan sempat menyampaikan ya, kalau misalkan ada tuh kayak suatu produk tuh dia kayak nge-burn uang, ngebakar uang mati-matian untuk iklan. Nah, jadi pendapat Bapak tuh gimana sih atas iklan-iklan yang ada di YouTube kayak gitu, efektif atau enggak? Terus setelah itu juga saya ingin mumpung ada kesempatan untuk bisa bertanya dengan Bapak, sekalian mau belajar gimana promosi yang baik supaya produknya laku banyak seperti itu. Iklan yang baik, iklan yang kreatif. Oke. Terima kasih Pak. Gue jawab langsung ya, makasih. Oke, langsung. Gini, jadi dulu itu kantor gue itu termasuk salah satu agensi yang awal-awal bisa jualan Google AdWords. Dulu hanya bisa diambil oleh perusahaan Singapura. Pada tahun 2012 itu belum ada orang yang bisa jual AdWords di Indonesia karena Google belum ada license-nya. Jadi agensi-agensi itu harus ngambil di Singapura dulu. Itu kenapa gue belajar di sana, bikin PT Ltd, karena waktu tahun 2012 tuh perusahaan Singapura kayak Google, Microsoft gitu, itu Indonesia itu apa ya? Apa itu Indonesia gitu? Nggak ada duitnya di Indonesia gitu. Menurut mereka nggak ada duitnya. Itu berubah sejak zamannya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu masuk mulai bursa presiden, mulai tuh banyak tuh Google-nya sendiri datang ke Indonesia untuk jualan. Akhirnya sebenarnya agensi gue lihat juga ke depan udah nggak diperluin lagi karena emang yang namanya Facebook, Microsoft apa itu akan jual direct ke Indonesia dan memang terbukti gitu. Oke, pada saat yang bersamaan juga, kalau nggak salah tuh 2015 itu saya juga gila-gilaan bayar iklan ke Google Ads ya, terutama. Dulu waktu itu saya ingat banget adik saya waktu itu yang handle promosi itu setiap bulan tuh lebih dari 70 juta habis di Google Ads. 70 juta rupiah per bulan gitu. Dan itu uangnya gede banget gitu. Dan sampai satu titik akhirnya gue pikir-pikir kalau gue tergantung sama Google terus kayaknya berlangsung hampir 4 bulan atau 5 bulan gitu. Kok pas kita lihat tagihannya kok gede ya, mau nggak mau kita bayar dong gitu. Dan lama-lama saya berpikir sebenarnya nggak ada hubungannya tuh antara saya pasang iklan berapa gedenya dengan pendapatan saya. Memang itu hanya akan mendatangkan orang baru mungkin ya. Cuman biasanya customer yang dari Google Ads itu nggak lama bertahannya di kita. Biasanya hanya benar-benar pemula dan mereka itu hanya beli yang murah. Jadi kalau saya hitung antara pengeluaran budget saya iklan sama pendapatan saya itu waktu itu nggak seimbang. Akhirnya saya putar otak dong gitu. Ya saya adalah generasi yang sama dengan Pak Umar, posisinya kita itu generasi yang harus bisa bikin sendiri gitu. Jadi nggak boleh bergantung sama orang lain. Jadi kalau ada barang rusak ya benerin gitu, bukan beli baru gitu. Kalau ada komputer rusak ya kita benerin dulu komputernya, apa sih yang rusak gitu kan gitu. Bukan beli baru komputer, oh ternyata VGA-nya ya VGA-nya doang yang diganti, bukan ganti satu laptop utuh gitu. Nah akhirnya kan saya membongkar semua dong gitu, bongkar. Akhirnya kita ketemu lah promosi yang paling efektif itu sebetulnya bukan menggunakan Google gitu loh, bukan menggunakan iklan gitu seperti di Google. Masih banyak cara-cara lain. Kalau tak sebutin satu-satu, saya sendiri udah nggak bisa nyebutin karena emang udah bukan yang kerjaan saya lagi gitu. Tapi intinya saya memang punya divisi tim kreatif yang saya bentuk dari uangnya yang Google tadi. Jadi daripada uangnya itu saya larikan ke Google, lebih baik saya larikan ke investment di dalam bentuk human capital. Buat saya human capital itu paling penting. Jadi yang lebih berharga dibandingkan uang itu adalah kemampuan kepintaran orang sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang di situ saya ngejalaninnya menggunakan tim karena memang banyak banget gitu. Ada orang
saya buka aja ya. Ada orang yang bagian creative thinking, ada juga orang yang emang ngurusin kayak relationship, ada orang juga yang emang ngurusin kayak copywriting, ada orang juga ngurusin iklan, pembuatan kayak web segala macam. Itu semua kita bikin. Jadi kita buat berbentuk aset gitu. Kita berpikir bagaimana cara kita mengalahkan Google gitu. Bagaimana cara mengalahkan algoritmanya Google dan bagaimana cara kita agar bisa sinkron dengan algoritmanya di Facebook. Jadi kita di sini menggunakan sosial media itu hanyalah sebuah salah satu cara aja, bukan 100% cara itu menggunakan itu. Kamu kalau secara bisnis kamu apa, saya nggak bisa breakdown di sini karena memang harus tahu dulu bisnis kamu apa. Tapi kalau emang kalau menurut saya kalau emang kamu mau bisnis, saya nggak tahu bisnisnya apa ya kalau boleh tahu ya, daripada saya ngelantur. Belum, Pak. Oh belum, oke. Harus tahu dulu bisnisnya apa gitu. Kalau saya sendiri sekarang lebih tertarik mengumpulkan aset berbentuk portofolio digital kalau buat saya. Kenapa? Portofolio digital ini selain buat media promosi saya, ini juga bisa menjadi alat saya untuk melompat lebih tinggi. Contoh simpelnya gini, kami sering bikin film, akhirnya kita bikin production house, kita kan kasih nama Kodi Pictures. Itu mungkin film pendeknya itu yang bagus cuma 1 gitu, tapi yang lain banyak banget kita bikin percobaan di situ gitu. Ya uangnya habisnya larinya kayak gitu-gitu. Daripada saya ngabisin 70 juta atau 250 juta atau 500 juta di Google, ya mendingan saya bikinin kayak gitulah gitu. Asetnya bisa saya pakai terus gitu. Kalau Google 1 bulan saya habis misalnya 70 juta, ya habis aja buat 70 juta. Ya sekarang budget saya nggak nyampe 10-an nih kalau saya nggak salah. Saya nggak nyampe 10 jutaan biasanya buat iklan. Untuk kompetitor saya ya, sebutlah ada kompetitor dari luar negeri, dari Eropa gitu ya, yang bikin usahanya di Jogja juga, warnanya biru gitu. Itu saya perkirakan budget ads-nya di atas 500 juta sebulan. Mungkin 250 sampai 500 juta sebulan biaya iklan mereka gitu loh. Dan buat saya sih memang mungkin secara penjualan memang mereka gede gitu ya, karena emang bakar duitnya gede juga. Tapi kalau saya perhatiin sih layanannya nggak bagus-bagus amat gitu. Makanya mendingan saya bagusin layanannya gitu. Investasi ke layanan dan investasi kita ngembalikan layanan yang bagus kepada investor tuh nggak salah kok gitu. Maksud saya investor saya itu customer ya gitu ya. Dibandingkan ngebuang duit buat iklan gitu. Yang komplainnya banyak kok gitu ya kalau orang larinya ke situ. Prinsipnya Pak Randy ini bagus ya. Jadi ngejar keberkahan ya, daripada duitnya lari ke sana, mending muterin di sini dan banyak orang yang bisa hidup dari situ ya Pak Randy. Ya, itu juga salah satunya sih. Mantap. Nah, Sinta gimana, ada pertanyaan lagi atau mau diklarifikasi? Baik, Pak, terima kasih sudah terjawab. Ya, moga-moga usahanya lancar ya nanti. Amin. Lanjut, ada Rian M. Yusuf. Silakan Rian. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on-cam untuk pertanyaan tadi. Langsung saja Pak, saya ingin bertanya. Dalam umur yang baru menginjak 20 tahun, buat modal serakah, maksudnya modal serakah yang Bapak maksud tadi itu, kisaran nominalnya berapa ya Pak ya? Sorry, boleh diulangin nggak? Saya nggak agak putus-putus suaranya. Modal serakah. Tadi kan dirimu nyinggung itu, Ren. Jadi kan masih muda gitu. Serakah yang jangan memulai bisnis itu dengan modal serakah. Maksudnya itu dalam nominal berapa dan kisaran berapa ya Pak? Oh siap. Saya ingin bertanya bagus banget nih pertanyaannya. Tips untuk melihat pasaran ketika kita memulai bisnis gitu Pak. Terima kasih atas. Gini Rian, kalau buat saya sih nggak pasti ya sebenarnya ya. Kalau saya pribadi nih, saya nggak mau lebih memulai dalam usaha itu maksimal tuh saya tuh setengah gaji saya. Anggaplah kalau gaji saya 10 juta, berarti maksimal nilai yang saya investasikan itu 5 juta, maksimal. Di luar itu menurut saya akan serakah. Kenapa sih kayak gitu? Karena gini, kita ngebom investasi dalam usaha sendiri itu saya bilang juga bisa jadi nggak bagus. Ya, karena si usaha kita itu belum tentu membutuhkan dana sebesar itu. Dan memang juga belum tentu memerlukan tambahan uang ya. Nah, kalau misalnya emang kita tadi balik lagi, kita bikin yang namanya sebuah investasi, mau main kripto, mau main apa gitu, ya jangan pernah lebih dari setengah gaji ya, gaji bersih ya, bukan dari total pemasukan ya. Ya
kalau gaji 10 juta ya maksimal 5 juta. Itu di luar itu kamu udah serakah di situ, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang udah serakah ya? Nantinya nggak bakalan bagus gitu. Kamu akan nambah terus, dan kamu harus bisa nahan nafsu kamu untuk nambahin sebuah investasi gitu. Karena feeling kita tuh akan terus dipengaruhi oleh rasa nafsu kita gitu. Nafsu kita terhadap investasi dan akan mendatangkan uang gitu. Kayak gitu sih. Apalagi orang yang sampai minjem duit untuk main di investasi itu salah banget gitu. Karena investasi nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu balik modal apa enggak, itu nggak ada yang tahu. Meskipun investasinya itu usaha yang udah jalan loh ya. Saya kasih tahu aja, belum tentu balik. Baik, Pak. Gimana Rian? Cukup? Atau mau tanya lagi? Cukup, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, good luck. Ya, betul. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kuncinya itu kontrol gitu ya. Selama kontrolnya ada di kita, resikonya bisa kita perhitungkan ya. Kadang kalau kata Bang Roma itu kan masa muda, masa yang berapi-api gitu ya. Jadi akhirnya kan kita kemakan sama nafsu sendiri gitu ya. Itu seninya sih sebenarnya kalau kita bicara entrepreneurship, bisnis itu memang perpaduan antara pengalaman gitu ya sama kedewasaan juga dan seterusnya. Oke, penanya ketiga ada Fajar Julfikar, silakan Fajar. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya ya Pak. Alhamdulillah saya udah ada usahanya itu di perdagangan Thai selama 1 tahun udah berjalan. Karena corona juga ya? Gimana? Dagang apa ya? Thai Pak, minuman Thai. Oke. Ya. Nah, karena corona jadi ada penurunan pasar yang target marketingnya kan itu dari sekolah-sekolah, anak-anak sekolah ya Pak. Ya. Nah, banyak sekali. Nah, di situ saya ingin meminta saran dan sekalian bertanya juga Pak, bagaimana bagusnya apa mengubah usaha ke usaha yang lain atau mengadakan promosi-promosi yang ada di corona ini gitu. Oke. Itu aja. Iya Pak, itu aja Pak. Oke. Jadi gini, Mas siapa tadi namanya ya? Fajar. Mas Fajar. Oke, Mas Fajar gini. Saya tuh jualan bakso. Jadi kita ada bisnis food and beverage yang mirip juga ya. Jadi sebenarnya gini, kalau jualan fisik itu yang harus kita perhatikan adalah selain ada pasar, ada lokasinya juga berpengaruh gitu. Saya kemarin jualan bakso itu udah 6 bulan. 6 bulan itu saya ngitung runway saya pas 6 bulan. Jadi waktu itu saya pakai ruangan di bawah kantor saya gitu. Kebetulan tuh bekas ruang tamu dan ruang tamunya itu kosong karena COVID. Kadang kan nggak ada yang datang gitu. Jadi saya jualan bakso di situ gitu. Awal-awalnya emang bagus gitu. Bagus lah, antusias orang. Tapi karena kantor saya tuh di kampung, Fajar. Kantor saya tuh di kampung, orang banyak lalu lalang, tapi daya belinya nggak ada. Dekat sekolah memang gitu. Setelah jalan saya waktu itu saya kasih waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu saya mau lihat perkembangannya gimana sambil saya belajar. Karena perhitungan saya kalau saya bikin usaha langsung di tempat yang rame dan baru, buat saya belum siap di back end-nya, karena saya orang teknikal sebenarnya, meskipun saya kuliahnya manajemen, tapi kalau misalnya secara teknikal di back end-nya saya tuh nggak siap, saya nggak berani gitu. Karena sekalinya orang itu nggak suka atau ngerasanya nggak enak, atau ada kesalahan produksi, itu akan jadi fatal di kemudian harinya. Nah, akhirnya saya putuskan biarinlah kita jalan apa adanya dulu selama 6 bulan, kita melihat promosinya seperti apa modelnya, sambil kita coba-coba. Ternyata setelah di bulan ke-6 saya evaluasi, kebetulan partner saya ini, istri saya ini orangnya kreatif, jadi akhirnya dia banyak melihat bikin produk baru atau segala macam. Akhirnya kita putusin, udah kita pindahin deh gitu. Dan setelah, alhamdulillah sekarang kita baru hari ke-23 hari ini tempat baru, dan pendapatannya sudah melebihi pendapatan selama 3 bulan gitu. Jadi saya baru buka 23 hari, tapi pendapatannya melebihi pendapatan saya buka 3 bulan persis. Buka 4 bulan malah. Di tempat yang lama ya? 4 bulan di tempat yang lama ya? Betul, 4 bulan tempat lama. Jadi memang kondisinya kalau jualan produk yang sifatnya makanan, food and beverage, itu berbeda dengan produk teknologi yang dimana
lokasi kantor kamu nggak ngaruh, tapi kalau yang namanya produk makanan itu benar-benar berpengaruh lokasi kamu di mana kamu jual. Saran saya daripada kamu ganti produk dan lain-lain itu akan bikin PR lagi, riset lagi segala macam, mending pindah tempat aja. Kalau ada dana pindah tempat aja atau ada pindah lokasi, karena sebenarnya ya kalau COVID ini sebetulnya yang jadi kendala itu adalah shiftingnya. Shiftingnya itu yang dilakukan secara paksa, kayak sekolah yang tatap muka pindah ke online. Sama aja dengan orang yang belanja gitu ya. Buktinya apa? Buktinya sebetulnya orang-orang yang belanja di mall tuh banyak gitu. Dan orang-orang yang belanja di online tuh banyak banget gitu. Orang paket itu sampai nggak bisa bawa paket kok, bisa mungkin 2-3 kali balik kok, kurir-kurir paket itu baru bisa selesai. Artinya apa? Pembelian yang tadinya offline itu berubah jadi online semua. Dan itu dipaksa dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu. Itu yang bikin orang-orang nggak siap gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ganti model bisnis, ya kalau kamu jual Thai tea ya mungkin bisa ganti tempat lokasi. Tapi kalau ganti model bisnis itu repot loh, harus riset lagi, segala macam biaya lagi. Seperti itu. Iya Pak, jadi kebetulan kan dari Thai tea itu sudah diriset, banyaknya itu terbanting dari ada jenis minuman yang lebih tren gitu Pak, yang kekinian gitu. Ya, nah, apakah saya lebih baik ya seperti boba itu? Ya. Nah, apakah dari Thai tea kan masih bisa di-upgrade ya Pak ke boba, cuman emang butuh waktu dan modal juga gitu Pak. Ya sebenarnya sih kalau jual minuman sih, kemarin juga saya jual minuman di bakso ya. Kami perhatikan Thai tea itu salah satu yang paling laris sebetulnya. Memang orang ada yang nanyain boba gitu. Cuman kita pikir kami masalah inventory stoknya, karena boba itu kalau Thai tea itu kan masih bisa dibesokin ya, tapi kalau boba itu kan harus hari yang sama ya, mau nggak mau harus inovasi di produk. Kalau emang customer kamu pengennya boba ya kenapa enggak, karena bisnis yang kamu jalanin itu food and beverage, di mana orang itu merasa tren adalah segalanya gitu loh. Tapi kalau memang kamu mau tetap ngikutin tren ya silakan, menurut saya mendingan lebih baik kamu ngikut tren ya daripada kamu nggak ngikut tren. Tapi kalau memang kamu mau stay dengan sekarang ya, buat saya sih nggak masalah, asal kamu kuat aja gitu. Tapi kalau mau ikut ya ikut aja gitu. Nggak ada salahnya kok nambahin produk baru di situ. Siap, baik Pak. Ya. Siap Fajar ya. Ya, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Terima kasih. Pak Randy, sisa 2 penanya Pak ya. Selanjutnya Izan Dwi Raihan, silakan Izan. Ya, selamat siang Pak. Ya. Saya Izan ingin menanyakan masalah gimana sih kita nentuin anggaran buat biaya promosi. Sedangkan kebetulan bisnis saya itu biaya nggak punya penghasilan yang tetap. Jadi kadang dalam bulanannya ada, kadang enggak. Dan kebetulan uang saya juga nggak terlalu besar buat nutupin biaya promosi itu. Oke. Usahanya apa ya kalau boleh tahu ya? Saya ada bikin news and media website. Oke. Penghasilannya dari mana ya? Dari iklan. Dari iklan. Jadi jumlah iklan itu nggak pasti? Iya, nggak pasti. Yang kamu mau lakukan sekarang itu adalah gimana cara promosiin usaha kamu sekarang biar kamu dapat penghasilan lebih banyak gitu? Menghitung anggaran promosinya Pak. Karena saya ngabisin sekitar hampir 70%-an. Kadang bisa saya habis-habisan buat di promosinya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Karena saya masih kurang ngerti sih Pak. Jadi kayak saya mikir saya usaha juga nggak pakai uang yang banyak kan. Jadi ya udah deh saya push ke promosi dulu. Berapa ya pendapatan rata-ratanya ya kalau boleh tahu? Sekitar mungkin di 5 kurang lebih biasanya per bulan. 5 jutaan? Iya. Promosi apa aja yang kamu lakuin? Kalau saya biasa kebetulan karena saya di bidang game sama teknologi, saya dibikin turnamen buat gamer-gamer. Saya juga ada bikin ngajuin media sebagai media partner ke beberapa turnamen. Oke. Paham. Ya. Jadi kamu habisin duitnya di situ ya? Iya. Gini deh, kalau boleh saran saya itu maksimal 20% dari omset. 20%. Kalau bisa ya, maksimal 20%. Ya. Jadi jangan dibom investasi dengan bom marketing terlalu banyak, karena kalau kamu terlalu banyak nge-push uang kamu lari ke situ, kamunya nggak bisa jalan gitu.
kamu nggak akan bisa nge-hire orang untuk nambahan penulisan gitu, karena namanya semua media itu sebenarnya harus diisi dengan banyak penulis. Ya. Gitu. Oke, Tapi Pak. kalau kamu ngabisin duitnya lebih dari segitu ya akan lebih banyak. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya daripada kamu ngabisin lari ke promosi seperti itu ya, kalau emang traffic kamu 5 juta kan sebenarnya udah lumayan tuh. Baik kamu mengambil nambahin ke relasi aja, kamu ngabisin biaya yang kamu kamu punya itu untuk nambah relasi kamu. Contohnya kayak rajin ngirimin proposal ke perusahaan-perusahaan atau apa yang mau pasang iklan atau diliput di situ, atau menyediakan jasa kayak jasa backlink atau apa, itu bisa kamu lakuin juga gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Gimana Izan, cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, penanya terakhir nih udah hampir jam 3. Nardika, Muhammad Nardika silakan. Halo. Iya, Pak. Oh ya, cek silakan. Cek masuk belum, Pak? Masuk. Sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nardika. Pertama-tama saya mau ucapin banyak terima kasih ke Pak Umar karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya ke Pak Randy. Jadi pertanyaan saya gini, Pak. Karena kan saya banyak melihat teman saya baru aja memulai sebuah bisnis baru. Namun bisnisnya itu cuma berjalan bentar doang, Pak. Nah, kalau dari Bapak sih, kalau dari Pak Randy sendiri, gimana cara Pak Randy agar tetap konsisten dalam berbisnis? Oke. Itu aja? Iya, Pak. Oke, aku coba kasih gambaran ini ya. Oke, pertama-tama kamu harus tahu bisnis modelnya dulu kayak gimana. Dulu saya punya teman yang bisnis modelnya itu sebenarnya cash basis juga, tapi dia terlalu nafsu untuk yang namanya buka cabang. Oke, teman saya itu dulu jualan es krim, saya lupa, Campina kalau saya nggak salah. Dia jual es krim Campina itu dari satu cabang, itu bisa buka 12 cabang dalam waktu 6 bulan. Keren kan? Ya. Tapi dalam bulan ke-7 tutup semua. Jadi cepat buka itu bisa juga cepat tutup gitu. Jadi emang mesti pelan-pelan banget gitu. Kita tuh harus nguatin kaki dulu gitu. Mungkin kalau kamu pernah belajar yang namanya silat atau karate, pernah diajarin namanya kuda-kuda. Nah, kuda-kuda itu benar-benar harus kamu kuatin dulu gitu. Dan kuda-kudanya harus benar-benar kuat sekuat mungkin. Kalau enggak nanti itu bisa roboh gitu. Nah, bisnis model tadi selain bisnis modelnya cash basis itu harus kamu punya. Yang kamu punya lain adalah ini. Bisnis jangan mikirin investor, harus cari konsumen dan cari cuan. Nah, kenapa sih kayak gitu? Teman saya itu risk taking-nya tinggi banget gitu. Bentar-bentar dia buka cabang baru. Tapi selain kuda-kuda yang nggak kuat, dia dari kemampuan manajemennya juga belum kuat. Waktu itu umurnya 20 tahun waktu itu dia, kalau saya nggak salah. Umur 20 tahun itu emang harus banyak belajar, jangan sampai kitanya ke bawah nafsu. Itu nafsu gairah muda banget. Wah, gue pengen buka cabang di sini, pengen buka cabang di sini. Saya aja pribadi ya, saya buka cabang itu banyak. Saya punya saya pertama kali dari Bandung ya. Saya mulai tahun 2005 di Bandung. Kemudian tahun 2009 saya baru buka di Jakarta. Bayangin itu 4 tahun loh. Itu baru buka di Jakarta. Dari Jakarta saya bikin cabang di Singapura tahun 2012. Tapi itu hanya legal aja. Saya nggak naruh orang di situ karena mahal. Oke, jadi ini bisa kita skip lah ya Singapura karena buat B2B lah bisnisnya. Terus saya bikin di Surabaya, di Jogja dulu tahun 2014. Kenapa saya bikin di Yogyakarta tahun 2014? Karena waktu itu saya mindahin yang namanya customer service saya dari Bandung ke Jogja waktu itu. Karena faktor kulturnya lebih bagus untuk customer service dan talentnya juga lebih banyak. Kemudian saya baru buka di Surabaya tahun 2015. Sebetulnya masih banyak cabang-cabang lagi yang pengen saya bikin karena emang Indonesia ini gede banget gitu. Kalau emang nyadar ya Indonesia tuh nggak hanya Pulau Jawa gitu. Apalagi kalau ada teman-teman di sini ada yang dari luar Bandung atau luar Jawa kuliah di sini pasti ngerasa oh Indonesia tuh gede banget gitu. Bayangin kita dari Bandung mau ke apa ya istilahnya mau ke Papua itu mungkin 7 jam 8 jam kali perjalanan pesawatnya gitu. Udah sama kayak ke
kayak ke Turki itu jaraknya gitu. Nah, kalau diperhatiin lagi, kalau misalnya kita mau tadi bikin usaha lebih langgang adalah benar-benar kuatin dulu. Di satu kota juga saya harus kuatin dulu. Padahal di plan saya itu banyak banget, ada kota lain, ada di luar kota lah ya, kota-kota besar lah ya, kita sebut lah kayak Makassar, Bali, itu banyak banget plan saya mau bikin apa di situ. Kalau saya emang punya duit banyak untuk saya bakar, sebenarnya saya bakal bikin segera. Tapi kalau saya pikir-pikir, uang saya ini susah nyarinya gitu. Dan juga saya harus bayar banyak tagihan. Jadi salah satu yang bisa bikin saya bertahan selama ini adalah saya bayar tagihan yang banyak gitu. Jadi selain kepepet bayar tagihannya banyak, otak kita mikir terus nih. Wah, ini harus bayar tagihan karyawan. Oh, besok harus bayar tagihan THR. Oh, besok harus bayar tagihan gaji lagi. Oh, harus bayar tagihan sewa, harus bayar tagihan ini. Ini tidak ada hari tanpa memikirkan bayar tagihan. Jadi pala kita harus berpikir kreatif gimana caranya ini untuk bisa lebih kembang lagi. Kalau margin mah ya pasti margin ada lah gitu, meskipun kecil ya gitu. Tapi besar kecil itu kan relatif bagi sebagian orang. Kalau emang kecil ya kita syukurin aja gitu. Dan dari uang yang kecil itu kita belajar untuk mengolah uang. Sepintar-pintarnya kamu mengolah uang, kalau kamu nggak bisa mengolah uang kecil, kamu nggak akan bisa mengolah uang besar. Kira-kira prinsipnya kayak gitu sih. Gitu. Kira-kira cukup? Oke, terima kasih Pak Randy atas jawabannya. Nardika gimana? Sudah cukup ya? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tidak terasa sudah jam 3:04 ya. Sudah hampir melewati waktu yang kita sepakati. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Randy. Mohon Pak, kami diberi terakhir nih Pak, closing statement Pak, ya, pesan-pesan yang menohok lah untuk mahasiswa kami di Telkom University, sambil setelah itu ya kata penutup lah dari Pak Randy. Silakan Pak. Oke, kalau balik lagi kalau saya ya, pesan saya ya simpel sih. Bisnis itu sebenarnya bukan dulu-duluan, bukan sukses-suksesan siapa, bukan kaya-kayaan siapa, tapi itu perjalanan hidup. Jadi nggak bisa kalau kita bandingkan antara bisnis yang kita lakukan dan teman kita lakukan, meskipun dalam satu industri yang sama. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang unik, pertemanan yang unik, dan juga kemampuan modal yang berbeda-beda gitu. Selain itu juga tingkat ke level kepintaran itu berbeda-beda. Dan tingkat keberuntungan seseorang pun berbeda-beda gitu. Faktor semua itu akan tergabung jadi satu, dan itu menjadi faktor utama kunci sukses kamu berbisnis gitu. Jadi kalau memang dari keluarga kamu adalah keluarga yang memang orang berada, itu akan lebih mudah bagi kamu untuk menjalankan sebuah bisnis dibandingkan posisinya keluarga kamu adalah keluarga yang kekurangan seperti itu. Jadi keluarga yang berkecukupan itu akan lebih mudah dalam memulai bisnis. Tapi tantangannya juga sama gitu. Dan belum tentu orang yang berada itu lebih pintar daripada kamu, belum tentu orang yang kekurangan itu akan lebih bodoh daripada kamu. Jadi belum tentu semuanya. Ya, masing-masing punya plus minus juga. Banyak juga orang yang tadinya dari orang biasa-biasa aja, yang nggak pernah kedengeran sama sekali sama kita, itu punya tiba-tiba bisa menerobos yang namanya strata-strata dalam kehidupan yang kita nggak nyangka-nyangka ya, ternyata orang bisa kayak gitu. Karena mungkin dia bertemu dengan benar-benar angel investor ya, bukan bertemu dengan debt collector dari neraka tadi gitu. Ya mungkin ada yang berbaik hati ngasih dia pinjam uang, dan kebetulan juga berbaik hati untuk tidak menagih kalau ada kerugian gitu. Ternyata bisa ditutupi dengan keuntungan-keuntungan yang lain. Kira-kira seperti itu, dan kalau memang mau memulai bisnis jangan lupa niatin untuk sedekah, itu aja sih. Terima kasih Pak Randy, ini luar biasa ya. Apa yang disampaikan Pak Randy sangat inspiring dan menggugah kita semua hari ini ya. Jadi kepada seluruh mahasiswa semoga bisa mengambil hikmahnya dan juga jadikan ini sebagai bagian pelajaran hidup ya. Tadi seperti saya bilang, kita belajar dari kegagalan orang lain itu lebih hemat dibanding harus kita merasakan kegagalan itu sendiri ya. Itu terus belajar, jangan pernah cepat merasa puas dengan sesuatu, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita untuk lebih baik dari hari ke harinya. Oke, mewakili Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom, saya sangat berterima kasih kepada Pak Randy ya. Semoga kita bisa terus bersilaturahmi dan berkolaborasi lagi ke depannya ya. Sekian pertemuan kita hari ini ya. Kepada seluruh mahasiswa jangan lupa tugas saya tunggu maksimal jam 9 malam ini. Ya. Sekali lagi saya ucapkan Pak Randy terima kasih. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.